Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, kelas, mantap. Premier bisa dilihat foto masih mantap ya kawan-kawan. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Salam teknologi. Selamat malam kawan-kawan. Teman-teman sudah menyimak ya video yang kemarin, di mana di pertemuan yang sebelumnya kita mengulas AMD Ryzen 5, kita tarungkan dengan Intel. Nah, sekarang kita masih membahas di produk dari prosesor AMD juga, dimana tentunya harga ini kita rendahkan, artinya bagaimana memberikan sesuai dengan moto kita, merek yang bagus namun harganya murah. Nah, sekarang kita tanamkan di sini, kita rakitkan di sini, yaitu di performa prosesor AMD. Dan nanti selanjutnya kita akan coba menarungkan juga dengan Intel Core 5. Nah, teman-teman pasti penasaran ya, teman-teman. Adapun di sini adalah kita menggunakan prosesor dari AMD 7680 dari 3,5 GHz turbobosnya sampai ke 3,8 GHz, 4 core prosesor atau quad core. Nah, dari sini tentunya mungkin teman-teman sudah bisa nebak ya, wah GHz-nya aja udah tinggi, berarti otomatis kalau buat game atau buat apa mesti bagus ya. Tapi coba kita akan lihat nanti ya kawan-kawan ya, karena semua apapun itu harus kita pakai bukti fakta yang nyata ya, karena kita sudah mencoba beberapa kali, kita menggunakan data, ternyata kadang tidak sesuai dengan fakta, tapi ada yang juga benar. Jadi di internet itu, apalagi yang kayak di user benchmark atau GameDevice itu jadi acuan, tapi ada samanya dan ada tidaknya. Jadi mending teman-teman mencoba langsung ya kawan-kawan ya. Di sini kita memberikan sebuah edukasi buat teman-teman. Intinya dengan seperti ini, di mana teman-teman bisa mengeluarkan lebih efektif ya dananya. Jadi tidak membuang sia-sia ya kawan-kawan. Jadi kalau bisa kita menggunakan dana yang murah tapi hasilnya maksimal. Dan tentunya dengan ini pula kawan-kawan jadi lebih hemat ya kawan-kawan ya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Tadi kita mengacu ke prosesornya dengan AMD A8 seri 7680 dengan 3,5 turbosnya sampai ke 3,8 GHz. Dan adapun dalam judul sandingannya di sini kita kasih dengan motherboard ASRock ya kawan-kawan ya, dengan seri FM2 A68 DG3+. Kita ulangi lagi, FM2 A68M min DG3+. Bisa dilihat ya kawan-kawan ya, itu adalah gambar detailnya dari itu tersebut ya, di seri ASRock tersebut. Nah, ini kita sudah rakitkan kawan-kawan. Di sini udah intinya sudah jadi, komputernya sudah jadi ya kawan-kawan. Terus dari bawaan tersebut kita gunakan di sini adalah RAM DDR3 8 GB DDR3, dan ini belum DDR4 ya, seri FM2 ini. Kalau yang kemarin sudah DDR4 ya kawan-kawan. Ini ceritanya kita mau cari rakitan yang hemat harga namun performa luar biasa. Nah, terus dari RAM-nya bisa di-upgrade sampai berapa? Ini ada 2 slot kebetulan dari motherboard ASRock ini, yaitu dia bisa di-upgradable sampai mentoknya 16 GB. Nah, terus dari VGA-nya sendiri dari AMD A8 itu dibekali dengan R7 teman-teman. Nah, nanti ketika dikasih 8 GB hasilnya seperti apa kita perlihatkan secara detailnya ya kawan-kawan. Dan kita nanti akan mencoba ini, kita uji di game-game mungkin sekelas PS3 ya nanti ya, seperti biasanya lah. Kita cari tahu dari PS 2017 Battlefield 3, kita nggak akan muluk-muluk yang game-game yang sekarang, itu aja sudah bagus, coba seperti apa hasilnya. Dan kalau bisa untuk game itu bagus, berarti cocok untuk kelas-kelas yang kayak untuk sekolah di bidang multimedia dan arsitek ya teman-teman ya. Ini
kita ceritanya belum ngasih VGA dulu. Nah, kemudian untuk harddisknya di sini kita kasih 1 terabit untuk sebagai media penyimpannya, dan kita kasih casing yang sedikit gahar menurut kita ya, dari produk Nimit. Ini bisa dilihat Armageddon, tentunya harganya lebih hemat. Terus dari PSU sendiri kita intinya True Power ya, menggunakan PSU True Power, dan karena buat ya ada plus minusnya. Plusnya itu tenaganya lebih jadi kuat, tapi minusnya itu listriknya menggunakan listrik yang gede ya teman-teman. Jadi kita sarankan menggunakan paling tidak 900 ya. Kalau 450 itu saya kira dengan seperti ini jeglek itu apa ya, intinya kurang baik. Jadi teman-teman kalau mau seperti ini ya kasih listrik yang tinggi, tapi kalau mau hemat juga nggak apa-apa. Pertanyaannya apakah baik? Nah, menurut saya performanya kalau dengan power supply yang kurang bagus itu menurun, tapi nggak signifikan. Karena kalau di laptop itu penurunannya pakai listrik dan nggak pakai listrik itu perbedaannya sekitar 15-10% fps ya, mungkin 10 fps ya. Mungkin di sini juga sama ya kan kawannya, tapi kita belum mencoba ya secara penurunannya ya. Mungkin untuk pertemuan lain waktu bisa kita coba, dan rencana setelah ini kita akan mengadu performa AMD ini dengan Intel Core i5 generasi kedua dulu ya kan kawannya. Kita nggak usah muluk-muluk ke generasi yang lebih tinggi, coba kita sandingkan. Nah, kalau kita lihat dari gigahertznya ini sepertinya dia mungkin setara dengan Intel Core i5 seri yang 2500, karena di 2500 itu gigahertznya dari 3,3 turbo boost-nya sampai ke 3,7. Kalau di sini adalah dari 3,5 turbo boost-nya sampai berjalan ke 3,8 GHz. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita simak dari praktek kita. Kita sudah persiapkan file-file ulasannya seperti yang kemarin. Kalau mau lebih cepat mana bisa disimak dari video-video sebelumnya ya. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus murah kelas, mantap, salam teknologi. Ini adalah hasil ya kawan-kawan ya dari rakitan, intinya seperti ini. Dan kita akan cari tahu dengan RAM 8 GB itu karena kemarin ketika kita melihat di AMD Region itu kepotong ya kawan-kawan, sekitar 2 GB ya untuk VGA onboardnya. Coba di sini apakah tetap sama kepotong 2 GB ataukah tidak kepotong sama sekali, akan kita lihat secara detailnya teman-teman. Buka apa Gi? Nah, ini coba kita lihat. Nah, itu bisa dilihat ya kawan-kawan ya. Untuk AMD A8 7680 with Radeon R7 10 komputer core 4C plus GG64 CPU 3,5 GHz, turbo boost-nya belum kelihatan. Plus itu sampai ke 3,8 GHz. Kemudian kita akan lihat dari display VGA-nya. Oke ya. Di situ bisa dilihat dia ada R7. Nah, itu muka-muka jelas. Ada R7 dengan memori VRAM-nya 2 GB dan share-nya sampai ke 3 GB 3,04 ya kawan-kawan ya. Kemudian untuk RAM-nya tadi kita lupa, bisa dilihat 8 GB. Nah, bisa dilihat nggih. Di situ adalah 8 GB ya RAM-nya. Oke, langsung saja kita menguji di game PS 2017. Kita lihat settingannya. Kita persiapan dengan MSI Afterburner. Kita mau ceritanya setting yang hack ya, karena ini gigahertznya udah tinggi 3,5 GHz. Oke ya, kita lihat settingannya dulu ya kawan-kawan ya sebelum main. Oh, itu bisa dilihat itu settingannya dapat seperti itu ya. Dengan hack performa, dia VRAM-nya 2 GB. Oh, di sini ada perubahan kawan-kawan untuk masalah RAM-nya. Itu bisa lihat nggih. Di situ 6 GB, berarti sama dengan region yang kemarin. Ketika menggunakan VGA onboard, otomatis dia memotong 2 GB di RAM tersebut. Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan tipe ini, teman-teman harus menggunakan RAM yang agak tinggi banyak ya. Ketika teman-teman pakai 4 GB, otomatis kepotongnya juga banyak. Jadi mendingan pakai 8 GB setidaknya ya. Karena di sini juga VGA-nya juga cukup lumayan, onboardnya juga R7 ya teman-teman. Seberapa dahsyatnya coba kita akan uji di PS 2017 dengan setting performa. Oke, langsung saja mas.
Ketika nanti kita sudah dapat yang seperti yang diinginkan, mungkin 60 fps, mungkin kita akan menguji lagi. Kita sudah siapkan di situ ada PES 2018. Seperti apa hasilnya, tunggu di video setelah ini. Oke teman-teman, tuh bisa dilihat ya. Untuk CPU nya 15%, RAM nya memakan 2,5, FPS nya 60. Coba apakah masih stabil, ini karena baru display ya. Coba kita lihat. Oke ya, kita juga bahas masalah casing ini. Nimit 5 itu cukup lumayan menarik ya, dengan lampu yang bisa disetting berwarna-warna. Ini adalah produk dari Armageddon teman-teman. Itu bisa dilihat sendiri, bisa berubah-ubah ya, sesuai dengan yang diinginkan. Oke, udah mas. Dan bawaannya itu ini saja ya kawan-kawan ya, nggak ada yang di dalamnya. Ketika di dalamnya pasti menambah lampu tambahan ya. Oke, kita lihat itu settingannya, speednya mentok 2 sampai 2. Settingnya bisa dilihat ya kawan-kawan. Itu cukup kelihatan. Terima kasih Mas Renaldi telah membantu membesarkan FPS-nya. Yang kemarin sepertinya kecil-kecil jadi kurang begitu menarik ya. Dan ini bila lebih menarik lagi pakai screenshot ya yang ada di Windows Bar, tapi kita tidak akan seperti itu lagi karena kelamaan kawan-kawan. Kita ceritanya mengejar waktu, dan alhamdulillah kita juga bisa ngasih edukasi di sini ya. Setiap ada rakitan, ada pesanan, kita langsung rakit, dan waktunya kita cuma sebentar kawan-kawan. Oke, bisa dilihat itu adalah hasil dari PES 2017. Dengan VGA R7. Oke, langsung main. Oh, ternyata di settingan tersebut dengan hack performa dia tidak sampai 60 fps teman-teman, cuman sampai berapa itu, 33 fps. Itu bisa dilihat sendiri ya kawan-kawan ya. Dan RAM-nya tidak sampai 3 GB. CPU-nya dia 63 ya, agak panas ya. Kalau Ryzen kemarin itu di PES 2019 ngeri itu, CPU-nya cuman kemakan 30 derajat ya. Di sini 60 70 itu baru PES 2017. Mungkin kalau untuk PES 2019 saya kira ini kurang berani ya kawan. Coba nanti kita akan uji juga dengan PES 2018. Yang di sini udah parah menurunnya. Atau mungkin bisa diturunkan lagi mas untuk settingannya. Coba untuk gerakannya, ketika menggunakan high performa dia mendapat seperti ini ya kawan-kawan ya. Tadi mungkin juga RAM-nya juga mungkin belum tinggi ya teman-teman, karena dia RAM-nya kepotong 2 GB, 8 GB nya dia senilai 6 GB. Karena pada dasarnya di AMD itu ketika tinggi RAM-nya itu biasanya semakin tinggi RAM-nya bagus performanya. Coba kita lihat. Sekarang settingannya kita cari ke settingan medium. Kita mau cari yang sampai 60 fps. Oke, langsung saja di permainan. Ini setelah kita setting medium, hasilnya seperti ini, lumayan tinggi ya kawan-kawan. Untuk fps nya bisa sampai ke 50 tadi kita lihat ya. Itu dari 45 sampai ke 50. Tuh bisa dilihat teman-teman, 53 51.
Untuk RAM-nya sendiri nggak ada perubahan ya, tetap masih di bawah 3. Dan untuk CPU-nya 50%, 53. Malah dia nggak tinggi banget, tadi malah yang hack dia sampai ke 70. Jadi ada perbedaan yang cukup jauh ya ketika di setting ke medium. Ini cukup nyaman ya untuk menghasilkan grafik. Dia bisa memainkan sampai ke intinya 50 fps kurang lebih ya kawan-kawan ya. Itu bisa dilihat. Kemudian yang lainnya coba kita akan menguji di game-game yang lainnya seperti Battlefield 3. Oke, sebelum di Battlefield 3 kita sekarang penasaran ya kawan-kawan, untuk PS 2018 kita sudah siapkan. Bila dengan menggunakan RAM 8GB yang kepotong 2GB atau 6GB hasilnya seperti apa? Coba kita lihat. Karena dalam penemuan kita itu kemarin di Intel itu yang sampai clocknya 3,4 atau gigahertznya awalnya 3,4 itu pasti good. Di sini kan 3,5. Nah, coba kita lihat. Wow, ternyata nggak jaminan kawan-kawan. Itu 3,47 bisa dilihat sendiri. Itu di seri AMD itu dia mendapatkan bad, tidak good. Kalau good itu warnanya biru. Di sini warnanya bad ya. Dan RAM-nya kepotong sama ya, 6GB ya kawan-kawan ya. Masih tetap sama juga. Terus share-nya dia VRAM-nya 2,4. Dia ke R7. Bagaimana kalau dimainkan? Menurut saya ini tidak berani ya kawan-kawan ya, untuk pertemuan berikutnya saja. Coba kita akan naikkan dengan RAM yang lebih tinggi nanti untuk 16GB-nya ya. Nanti kan kepotong 2GB berarti otomatis dia sampai 14GB. Untuk masalah PS ini coba nanti perbedaannya seperti apa ketika menggunakan RAM yang tinggi. Oke Mas, kita cukup tahu aja. Ini buat pertemuan yang berikutnya. Ya, sekarang kita menggunakan Battlefield 3 seperti apa permainannya. Ini adalah game Battlefield 3. Sampai berapakah settingannya? Oke teman-teman, kita sudah persiapkan di game Battlefield 3. Coba kita cari tahu ini hasilnya seperti apa. Kita lihat settingannya. Mungkin ke hack dulu ya. Kalau kurang juga nanti kita turunkan. Oke, kita ini settingannya di hack di Battlefield 3. Coba hasilnya seperti apa. Apakah mampu menjalankan sampai 60 fps ataukah malah menurun. Coba kita lihat di settingan hack mendapat berapa teman-teman untuk permainan dari Battlefield 3. Ini game yang cukup lama tapi menurut saya masih asik dipermainkan di zaman sekarang ya kawan-kawan ya. Memacu adrenalin kita. Oh, kayaknya parah ini sampai 11 fps cuman kawan-kawan ya. Dengan RAM 8GB yang kepotong 6GB di sini. Dengan RAM 8GB yang kepotong 2GB jadi 6GB di sini, hasilnya seperti itu. Tuh FPS-nya terlalu parah, jadi buat teman-teman kadang jangan percaya dengan iklan yang membeluskan kita ya kawan-kawan ya. Artinya kalau kita menggunakan praktek yang nyata baru bisa dikatakan boleh lah. Tapi kalau kuat untuk game-game besar-besar belum tentu. Nah, ini kita sudah membuktikan ya kawan-kawan ya. Ganti settingan. Oke, kita coba ganti settingan. Untuk hacknya kita nggak recommended banget. Coba kita lari ke settingannya medium atau low aja. Ini terlalu parah soalnya. Coba kita ke setting low ya. Hasilnya seperti apa? Apakah naik? Oke teman-teman, ternyata R7 dari game yang ada di AMD A8 kurang mumpuni. Ini masih apa itu, FPS kecil itu. Ini padahal settingannya loh. Atau mungkin coba kita restart aja nanti perubahannya bagaimana. Coba kita lihat. Kita sekarang restart dulu. Nek menawa ini naik juga. Nah, ini
Kita ulangi dari awal ya kawan-kawan ya. Ini dengan masih seperti yang tadi, settingannya low. Oh, ternyata harus di restart dulu kayaknya ini. Nah, ini di setting low kayaknya bisa ya kawan-kawan. Oh, tetap sama, tetap dia cuman dapat 16. Aduh, 20 fps. Mungkin solusinya harus meninggikan RAM-nya ya. Coba nanti kita cari tahu. Intinya ketika ditinggikan RAM-nya hasilnya seperti apa. Ini terlalu parah banget kawan-kawan. Parah ya. Ini nge-lag ya kawan-kawan ya. Ya, di RAM 8GB itu belum berhasil ya untuk melahap dari game Battlefield 3. Terbukti bahwa FPS-nya tadi bisa dilihat sendiri sangat rendah sekali, dan mungkin untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan uji dari uji dari meningkatkan performanya melalui RAM-nya dulu. Nah, setelah RAM-nya ditingkatkan, nanti kita akan mencoba menggunakan VGA card tambahan ya kawan-kawan. Itu kita ulas di pertemuan berikutnya. Dan yang selanjutnya kita akan mencoba dengan Premiere Pro. Itu hasilnya seperti apa kecepatannya. Uji di program ya, di Premiere Pro. Tadi bisa dilihat ya, dengan setting low di Battlefield-nya kurang jos, tapi kalau di PS 2017 cukup lumayan ya. Battlefield 3 cuma tidak bisa melahap dari PS yang ada di Battlefield 3, dan dia performa dari AMD APU 7680 itu mampu melahap dari game-game berat sekelas PS 2017. Berarti dalam hal ini PS 2017 itu masih di bawah Battlefield 3 ya teman-teman. Dia mendapat berapa tadi? Sekitar 50 fps ya, naik turun di setting medium. Ketika menggunakan setting high, performa ternyata tidak mampu digunakan ya untuk VGA R7 yang ada di tanaman motherboard ASRock dengan prosesor AMD A8 680. Oke, yang selanjutnya kita lihat ini adalah hasil rendernya ya. Kita siapkan ini filenya sama dengan yang kemarin 225. Ketika kemarin di AMD Ryzen itu mendapat nilai untuk 225 itu berapa? 34 detik atau 30 detikan. Coba kita cari tahu di sini dapat berapakah ya kawan-kawan ya. Mungkin bisa dapat 1 menit atau nggak sampai 1 menit, bisa dilihat di bukti di sini ya. Padahal ini sudah menggunakan power supply yang cukup mantap, namun faktanya tetap tidak bisa memainkan game dengan maksimal kawan-kawan. Teman-teman, sekarang kita persiapkan dengan file yang sama, cuman kita perbedaannya kita sekarang pakai software, jadi mungkin terpaut 1 detikan ya kawan-kawan ya. Ini tergantung yang mainkan itu jenius enggak ya. Ini tak lihatkan tuh tangan-tangan terampil ini. Ayo. Sebentar, ini filenya bisa dilihat ya, 225 ya. Oke, 1 2 3 1 2 3 ya, selisih 1 detik ya. Nanti dipotong aja. Wah, cukup keren sekali ini, ternyata tangan-tangan terampil ini kan kawan. Mantap banget ini. Kita lihat kalau di Ryzen kemarin sampai ke 30 detik ya teman-teman, 34 30 detik. Ini sampai berapa? Sedot prosesornya Mas, di gigatnya sampai berapa Mas? Ctrl Alt Del. Coba kita lihat. RAM-nya kemakan berapa? Gigatnya apakah sampai 3,5 atau tidak, atau 3,8, karena di situ di performanya Mas, lihat kan Mas, performa. Nah, oke, klik. Lihat kan, nggak kelihatan Mas. Performanya lihat kan Mas. Nah, ini ya, bisa dilihat ya teman-teman. Dia sampai ke 3,66. Wow, keren. RAM-nya dia memakan 3,7 ya.
terus dari disknya 8%, disknya 1, GPU-nya 2%. Udah hampir selesai mas, udah dilihat minimax dulu itu. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Hop, oke. Dia ternyata bisa merender file 225 itu dengan 1 menit lebih 25, karena tadi kita potong ya 1 detiknya ya. Jadi 1 menit lebih 25 detik. Nah, ini berarti dalam hal ini datanya seperti itu teman-teman. Sudah kita buktikan di teknologi AMD A8 dengan 7680 RAM 8 GB, seperti ini hasilnya. Itu udah bawaannya adalah R7. Kemudian untuk yang selanjutnya kita melakukan pengujian di upgrade RAM-nya ya. Hasilnya seperti apa? Tunggu di channel kita, Toko Komputer Indonesia. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Gimana? Saya harap Anda tambah wawasan untuk lebih berpengalaman lagi dalam memilih produk-produk, dan tentunya bisa dibagikan video kita, bisa dibagikan, bisa di like, subscribe juga, itu sedekah ilmu. Dan di sini juga ada website di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada Facebook, di sini ada IG dan juga Bukalapak. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Salam teknologi.